Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Tentunya pasti luar biasa. Baik, kita bertemu lagi untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah hari ini. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini saya akan memberikan tema yaitu memberi yang terbaik. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami kembali datang kepadamu. Kami mau mendengar firman-Mu, mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan buka hati kami, biar firman-Mu Tuhan bisa mengambil tempat di hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan segala keterbatasannya. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Kau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat setiap kami yang mendengarkannya. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, tentu di dalam hati kita mau ingin memberikan yang terbaik. Ya, kepada suami kita mungkin di saat ulang tahunnya, kepada anak-anak kita, kepada pimpinan kita. Nggak ada orang yang ingin memberikan sesuatu kepada orang lain itu yang jelek, yang nggak bermanfaat, yang asal-asalan. Tentu kita ingin memberikan yang terbaik. Demikian juga kalau kita ingin memberikan kepada Tuhan. Kalau kepada manusia saja kita pasti merencanakan, menginginkan yang terbaik, apalagi kepada Tuhan kita. Nah, ayat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan luar biasa hari ini ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, kita harus lakukan itu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi tadi sudah saya katakan kalau kita memberikan kepada orang-orang yang kita cintai, kepada suami, kepada istri, anak-anak, orang tua, dan juga kerabat, rekan, kemudian pimpinan kita, atasan kita, pasti kita ingin memilihkan yang terbaik. Gak ada orang yang ingin memberikan yang asal-asalan, apalagi kepada Tuhan. Dan juga kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita mau memberikan yang terbaik juga. Nah, sebenarnya Tuhan itu layak untuk mendapatkan yang terbaik dari kita, Bapak Saudara. Kenapa? Kenapa Tuhan layak untuk memperoleh yang terbaik, yang excellent dari kita? Satu, karena Bapa di surga telah memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus diberikan untuk kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apa alasannya Bapak Saudara? Kenapa Tuhan memberikan yang terbaik untuk manusia, untuk kita semua? Yaitu karena di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semuanya ini mendapat warisan dosa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, tetapi Tuhan Bapa di surga begitu mengasihi kita, sehingga tadi dikatakan di dalam Yohanes 3:16, dia mengaruniakannya anaknya yang tunggal itu bagi penebusan dosa kita.
Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu adalah maut. Saudara tahu apa itu maut? Yaitu adalah kematian yang kekal di dalam api neraka. Tetapi Allah menyelamatkan kita. Allah mau kita jangan sampai masuk di dalam api neraka. Karena itu Dia sudah membuktikan segala sesuatu untuk kebaikan kita dengan cara memberikan, mengaruniakannya anaknya yang tunggal tadi untuk supaya kita selamat. Kenapa Allah begitu mengasihi kita, Bapak Saudara, memberikan yang terbaik? Ya, karena Dia adalah Allah yang layak menerima penghormatan yang tertinggi. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Dia itu Allah yang perlu kita tinggikan, yang kita sanjung, kita hormati. Karena hanya Dia saja, Bapak Saudara, yang layak untuk menerima penghormatan yang tertinggi dari kita umatnya. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Alkitab pun berkata, di sana katakan, harinya akan tiba bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Kristus itulah Tuhan dan Raja. Luar biasa ya, kalau Tuhan saja mau memberikan yang terbaik buat kita, terus apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Kalau kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan makin memberkati kita, Bapak Saudara. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, maka kita pun juga sebagai anak-anaknya, kita ingin membalas, memberikan yang terbaik. Dan ketika kita memberikan yang terbaik, maka Tuhan akan semakin memberkati kita. Seperti contohnya yaitu siapa, Bapak Saudara? Yaitu Raja Salomo. Salomo begitu mengasihi Tuhan Allah, sehingga dia ingin membuatkan satu bait Allah yang megah, yang bagus. Dan kalau kita bisa pelajari, kita bisa baca, Salomo memberikan bangunan yang dari bahan-bahan yang terpilih. Sampai tembok-temboknya aja dari batu-batu permata yang indah-indah dan mahal-mahal. Kayunya juga didatangkan dari jauh, juga kayu pilihan yang mahal. Waktu membangun rumah Tuhan, ia memberikan yang terbaik. Dia tidak melakukan dulu untuk istananya, tetapi dia mengutamakan pembuatan bait Allah. Dan apa akibatnya? Tuhan semakin membuat Salomo menjadi raja yang kaya. Semakin diberkati, semakin diberkati. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Karena dia mau memberikan, memilihkan yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan pun tidak mau berhutang kepada Salomo. Dia semakin melimpahkan berkat-berkatnya. Dan kalau kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, selain Tuhan semakin memberkati kita, maka Tuhan akan membuat banyak mujizat. Saudara tentu senang ya kalau menerima mujizat. Wah, hari ini ada mujizat Tuhan luar biasa. Aku disembuhkan. Ada mujizat yang luar biasa. Usahaku berhasil. Anak-anakku lulus dengan prestasi yang bagus. Luar biasa mujizat Tuhan. Suka sekali kalau kita menerima mujizat Tuhan ya.
Ada contoh di dalam Alkitab, yaitu Yusuf, Daud, dan Daniel. Dia juga karena mengasihi Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, mempersembahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam tugas tanggung jawabnya, tidak lepas yang namanya Yusuf, Daud, dan Daniel ini selalu melibatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan akhirnya apa Bapak Saudaraku yang terkasih? Mujizat demi mujizat dialami oleh ketiga hamba Allah ini. Yusuf meskipun waktu itu dia dibenci oleh saudaranya, dia dibuang, dia dijual, dan banyak penderitaan yang Yusuf alami. Tetapi pada akhirnya Yusuf mengalami mujizat Tuhan. Siapa sangka Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dipercaya oleh Raja Fir'aun, dan dia juga memegang satu jabatan yang luar biasa. Demikian juga Daud, dia sampai akhirnya menjadi raja karena dia memberikan yang terbaik, selalu memuji, menyembah Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan. Akhirnya mujizat demi mujizat dialami. Daniel juga demikian. Dia waktu itu di istana raja, dia juga tidak lupa berdoa, selalu menyempatkan dirinya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika dia harus masuk ke lubang singa, mujizat terjadi. Mulut daripada singa itu dikatupkan dan dia tidak dimangsa oleh singa yang sedang lapar. Luar biasa. Inilah bukti penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa atas umatnya ketika umat Tuhan itu bisa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, apalagi Bapak Saudara, apa yang bisa kita lakukan ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik dan kita juga berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Tuhan itu akan selalu campur tangan di dalam setiap persoalan kita, di dalam setiap urusan-urusan kita, di dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap beban dan persoalan kita. Ya, selalu diangkat segala beban kita, dan bahkan musuh-musuh kita si iblis selalu dihalau, ya, dihancurkan segala kekuasaannya, kuasa yang membelenggu kita dari kuasa si jahat itu. Tuhan selalu peduli. Dia ikut menyelesaikan persoalan kita, Bapak Saudara. Taruhlah hari-hari ini banyak orang mengalami yang namanya sulit untuk memperoleh makan, untuk memperoleh pekerjaan. Tapi bagi anak Tuhan itu luar biasa. Ada satu kesaksian dari seorang anak Tuhan, dia mengatakan justru di masa sulit karena pandemi COVID-19, karena virus corona, pekerjaannya sudah nggak punya lagi, tetapi berkat Tuhan itu melimpah. Ada banyak kiriman-kiriman berkat dari mana-mana. Dia bersyukur sekali, dan ternyata berkat itu tidak dinikmati sendiri Bapak Saudara. Dia bagikan ke tetangganya, bagikan ke orang-orang yang lain. Inilah kalau anak-anak Tuhan. Dia nggak berpikir, udah saya tumpuk aja deh di gudang, karena nanti kalau takutnya saya nggak punya apa-apa terus nggak ada yang memberi lagi. Dia tidak berpikir seperti itu, tapi dia berbagi sama orang lain. Begitu baiknya Tuhan campur tangan di dalam persoalannya. Yang tadi nggak dapat pekerjaan,
tahu-tahu malah ditawari. Ada seorang anak Tuhan, biasanya dia itu sebagai I.O. di dalam pernikahan, dalam acara-acara. Nah, dalam musim seperti ini, tidak akan ada namanya perayaan-perayaan pesta-pesta. Dan itu mematikan, istilahnya sandang pangannya. Gak punya pekerjaan, gak ada penghasilan. Tapi justru dia dipanggil oleh seseorang yang memiliki dana cukup untuk membuka satu arena bermain, tempat untuk orang-orang bisa berlibur, untuk orang-orang bisa bersenang-senang ataupun berolahraga. Luar biasa. Kalau anak-anak Tuhan itu pasti mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Ketika dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Dan selalu ingin menyenangkan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, itulah Bapak Saudaraku yang terkasih. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Jangan kita memberi yang asal-asalan. Kalau Tuhan saja sudah memberikan yang terbaik, apa balasan kita? Mungkin Anda berpikir, oh iya ya, apa aku harus jual mobilku, harus jual tanah dan sebagainya. Kekayaan itu semua Tuhan punya, Bapak Saudara. Tuhan menginginkan hidup kita, memberi yang terbaik dengan hidup kita. Di dalam Roma 12 ayat 1 itu dikatakan persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan seluruh keberadaan kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, seluruh totalitas hidup kita persembahkan kepada Tuhan, kepada Allah kita, Allah yang tertinggi. Apa yang kita mau lakukan saat ini sebagai balasan kita kepada Tuhan, Bapak Saudara? Aku ingin memberikan yang terbaik. Ya, seperti dalam Kolose 3 tadi, ayat 23. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, mari kita lakukan seperti kita ingin memberikan kepada Tuhan. Misalnya, sebagai seorang aktivis di gereja, pelayan altar, dia adalah para pemusik. Karena Tuhan kasih talenta sebagai pemain musik dan juga WL singer, Tuhan kasih talenta suara yang bagus. Terus kemudian pemain tamborin. Mereka adalah orang-orang yang melayani di altar, di mimbar, Bapak Saudara. Anda semua yang ambil bagian dalam pelayanan seperti itu, saya ingin mengingatkan, berikan pelayanan yang terbaik, bukan untuk mencari pujian dari manusia, tetapi biarlah itu kita lakukan untuk kita membalas kasih Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Jadi berlatihlah dengan baik, dengan disiplin, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang Tuhan berikan melalui gembala saudara, melalui koordinator saudara, untuk melayani pekerjaan Tuhan itu. Jadi jangan waktunya latihan gak datang, waktunya pelayanan sudah mepet waktunya diserahkan kepada orang lain. Ini sungguh tidak bertanggung jawab. Dan ini sangat disayangkan karena Anda berarti separuh hati untuk terjun di dalam pelayanan ini. Jadi kalau kita sebagai pemimpin pujian, sebagai singer, pemain musik juga, karena Anda itu bergerak di bagian musik, dan pemimpin pujian itu akan membawa jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Andalah yang lebih dahulu menjadi seorang pemuji dan seorang penyembah. Ya, memimpin pujian tetapi di rumah nggak pernah memuji Tuhan,
nggak pernah hidup dalam penyembahan, nggak ada doa, bagaimana dia bisa membawa jemaat itu untuk dibawa memuji dan menyembah Tuhan dengan baik? Mari kita lebih dulu membekali diri kita dengan latihan secara teratur, disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang sudah dipercayakan kepada kita, dan yang paling penting sebagai pemimpin pujian, singer, pemain musik, dan juga hamba Tuhan yang melayani khotbah harus hidup dalam keintiman dengan Tuhan, hidup di dalam pujian, orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Nanti akan sangat terlihat sekali ketika mereka melayani di mimbar, jemaat itu akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Mereka bisa menyembah Tuhan dengan penuh kebebasan dan merasakan kuasa Tuhan menjamahnya. Sehingga ketika mereka sedang memuji, menyembah Tuhan, dia sampai bisa meneteskan air mata. Kemudian dia juga merasakan jamahan Tuhan atas segala penyakitnya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Anda semua sudah mempersiapkan pelayanan itu sedemikian rupa. Ya, menjadi penyembah-penyembah Tuhan, menjadi pemuji-pemuji yang baik sebelum kita membawa jemaat untuk dia bisa memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hanya dijadikan sebagai show saja, pertunjukan. Oh, ini loh aku suaranya bagus. Oh, ini loh aku kostumku yang kugunakan itu bagus. Bodiku seksi, bukan untuk pamer semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku. Anda semua ingat, yang bertugas di dalam altar ini, mari kita mau introspeksi diri, selama ini pelayanan kita itu motivasinya apa? Untuk mencari pujian dari manusia, hanya untuk show supaya dilihat, dikagumi, terus atau untuk cari sesuatu, tanda kutip. Mari kita ubah motivasi dalam pelayanan kita, bahwa aku melakukan ini karena aku mengasihi Tuhan, karena aku ingin membalas kasih-Nya yang begitu luar biasa. Ini yang bisa kulakukan. Kemudian sebagai seorang majelis penatua atau diaken, mari Bapak Ibu Saudara lakukan tugas kita kepada jemaat dengan memperhatikan yang terbaik, pelayanan yang prima. Sebagai hamba-hambanya kita harus bisa menjadi panutan, menjadi teladan dalam tutur kata, dalam tindakan, sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena melihat keteladanan dari kita para hamba-hambanya. Kemudian sebagai suami istri, karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah menyatakan kebaikannya, apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Yaitu sebagai suami istri harus saling melayani satu dengan yang lain, mengasihi partnernya, ya, dengan saling memahami, mengerti, dan sebisa mungkin menjauhi pertengkaran di dalam rumah tangga. Ya, jika ada konflik atau persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan, tidak perlu sampai tarik urat, marah-marah. Apalagi Bapak Saudara, kalau marah-marahnya itu sampai kedengeran sama tetangga, sungguh memalukan. Kita sebagai anak Tuhan pasti orang bilang, wow, dia orang Kristen kok gitu ya. Katanya anaknya Yesus, kok sukanya marah-marah. Terus ada yang suka nyeletuk.
Kenapa ya kalau orang Kristen itu buat salah dikit aja pasti dinilai, pasti orang banyak ngoceh. Sementara kalau mereka yang melakukan apapun, kesalahan seberat apapun, kayaknya adem ayem aja. Ingat Bapak Saudara bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka. Kita ini adalah anak-anak terang. Jadi akan sangat terlihat apabila kita melakukan sesuatu yang gak benar. Akan gampang dinilai oleh orang lain. Karena itu kita harus menjaga hubungan dengan baik. Sebagai orang tua terhadap anak, berlakulah bijaksana dan adil. Jangan sampai orang tua itu pilih kasih. Ya, ada kan orang tua pilih kasih. Karena anaknya 4, yang laki-laki 1, 3-3-nya perempuan. Wah, yang dimanja-manja, yang paling disayang yang laki-laki. Itu gak adil di dalam keluarga. Ya, oh yang ini pinter, yang ini agak-agak dan sebagainya. Lah itu semua kan anak-anak Bapak Ibu, kenapa harus pilih kasih? Jadi semuanya harus mendapat perlakuan yang sama. Harus berbuat adil, jangan kasar terhadap anak-anak. Karena nanti jangan sampai menjadikan itu akar pahit. Yang nanti suatu saat dia besar, dia akan punya rencana untuk membalas kejahatan orang tuanya. Ada cerita Bapak Saudara, sering kita juga dengar dan lihat, saksikan di televisi, bagaimana seorang anak membunuh orang tuanya. Karena apa? Karena merasa tidak diperlakukan adil oleh orang tuanya. Nah, sebagai anak juga harus mentaati orang tua di dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada ayatnya di dalam Efesus 6 ayat 1. Dan anak-anak harus mentaati orang tuanya. Harus menghormati orang tuanya, itu juga sebagai hukum Tuhan. Di dalam 10 hukum Allah itu, menghormati orang tua itu ada dalam hukum yang kelima. Jadi hukumnya wajib memang. Sebagai anak kita harus menghormati orang tua. Kemudian sebagai jemaat Tuhan harus beribadah dengan tekun, dengan rajin. Lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatanmu. Selalu bersedia berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang ringan tangan, ya. Saudara bisa mulai cari sesuatu, apa ya kekurangan yang ada di gereja. Aku diberkati oleh Tuhan, oh gereja ini membutuhkan AC. Lalu dibelikan AC. Gereja ini sedang membutuhkan mimbar yang lebih bagus, sudah rusak. Lalu jemaat Tuhan mau berkorban untuk membelikan itu. Mungkin alat musik dan sebagainya. Jadi sebagai jemaat Tuhan harus ada kepekaan. Kalau Anda diberkati Tuhan dengan berkat yang berlebih, mari sisihkan. Jangan semuanya dihabis-habiskan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk sesuatu yang sia-sia. Karena Anda melakukan itu sebagai investasi Anda di surga. Tuhan pasti mencatat setiap pemberian saudara dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan mau berhutang. Tuhan akan pasti mengembalikan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, mari kita lewat firman Tuhan yang kita dengar saat ini, kita mau terus belajar untuk memberikan yang terbaik. Saat ini mari kita mulai berpikir, apa ya yang bisa kuberikan untuk Tuhan sebagai balasan saya. Gak usah cari-cari sesuatu. Tuhan gak membutuhkan hartamu, ya. Tapi yang pertama Tuhan ingin hatimu. Biar hatimu sepenuhnya kau berikan untuk Tuhan. Persembahkan tubuhmu untuk sebagai pelayanan. Dan itu akan sangat menyenangkan hati Tuhan, ya. Roma 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, persembahkan tubuhmu. Dalam tubuh ini ada pikiran, ada tenaga,
ya kan? Ada mungkin dengan cara menyumbangkan pikiran Anda bisa berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, ya kan? Kemudian lewat talenta yang Anda punya tadi, seperti sudah saya kemukakan di atas, bahwa itu adalah cara kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak saudaraku yang terkasih, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, kita pun ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih, saat ini kita sudah terima berkat firman Tuhan. Biarlah kita mulai belajar untuk memberi bagi Tuhan Allah yang tertinggi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada kesempatan indah hari ini. Dan juga kita akan berdoa untuk perjamuan kudus yang akan kita nikmati, di mana kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Di sini ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Kita satukan hati. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan setiap kami dan mengajar kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau Allah yang kami kasihi, Allah yang sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Dan selanjutnya kami akan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Mari sucikan anggur dan roti buatan manusia ini Tuhan untuk menjadi peringatan akan kematian-Mu Tuhan di kayu salib, di mana Engkau menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut perjamuan ini dan kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami sudah menikmati perjamuan kudus pada kesempatan ini Tuhan. Kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya dengan melakukan ini kami boleh memperingati akan kematian-Mu.
Dan di dalamnya kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Dan setiap saudara-saudara kami yang di rumah, mereka juga yang mengikuti perjamuan ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang memiliki pergumulan hidup, Tuhan angkat segala penderitaannya Tuhan. Engkau menjadi jawaban dalam setiap persoalan hidupnya. Dan juga setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada, Tuhan teguhkan setiap kami. Jamah setiap hati kami, biar kami hidup di dalam Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur dan kami mau terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan, kita mengucap syukur dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepadamu. Dan kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, kiranya terus menghibur, menguatkan, memberkati kita semuanya. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita umat pilihannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Mazmur ya. Yes, maju terus.